teman-teman, jadi pada video kali ini kami akan memperkenalkan kepada kalian sebuah alat peraga yang telah kami buat dan telah kami rancang. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan masing-masing dari kami yang terdiri atas 3 orang. Yang pertama ialah Kak Leonardo Amaris Liupati dengan NIM 181414036. Yang kedua ialah Markus Wilmar Apunasa dengan NIM 201414036. Dan yang terakhir ialah saya sendiri dengan nama lengkap Putri Eliana dengan NIM 201414069. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari alat peraga, apa sih fungsi dari alat peraga, dan macam-macam dari alat peraga itu sendiri. Kenapa saya menjelaskan hal tersebut? Karena saya yakin di antara kalian yang menonton video ini pasti ada beberapa yang belum mengerti atau belum tahu apa sih alat peraga itu, bagaimana fungsi alat peraga, dan apa aja macam-macam dari si alat peraga ini. Jadi, alat peraga itu ialah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Nah, fungsi dari alat peraga ini ialah sebagai media pembelajaran yang dimaksudkan agar terjalin komunikasi antara guru dan siswa dalam hal penyampaian pesan atau pembelajaran atau materi. Nah, yang mana siswa akan lebih memahami dan mengerti materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan ditunjang dengan adanya alat peraga tersebut atau media pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu atau menjelaskan macam-macam dari alat peraga. Alat peraga terdiri atas 2 macam. Yang pertama ialah alat peraga konvensional dan yang kedua ialah alat peraga digital. Apa sih bedanya alat peraga konvensional dan alat peraga digital? Jadi alat peraga konvensional itu biasanya dia yang bentuknya itu nyata, yang bentuknya itu bisa dimainin, kayak misalkan kayak kalkulator yang bentuknya bulat-bulat, atau misalkan yang bentuknya itu kayak bangun ruang atau bangun bidang yang disusun-susun itu bisa menjadi alat. Nah, untuk lebih mengetahui apa aja itu alat peraga konvensional, kalian bisa melihat contoh-contohnya yang ada di samping ini. Selanjutnya, apa sih alat peraga digital? Alat peraga digital itu ialah alat peraga yang dibuatnya dengan memanfaatkan media digital. Jadi, alat peraga digital ini dibuatnya biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, bisa menggunakan PowerPoint ataupun juga bisa menggunakan Desmos atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya, atau juga bisa menggunakan website dan media digital yang lain. Jadi seperti itu pengertian atau macam-macam dari si peraga tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan pengertian dari alat peraga, fungsi dan macam-macam dari alat peraga, tiba saatnya kami untuk memperkenalkan apa sih alat peraga yang akan kami kenalkan kepada kalian. Jadi, alat peraga kami ialah alat peraga yang bernama animasi perkalian pecahan. Nah, alat peraga kami ini bukan merupakan alat peraga konvensional, melainkan alat peraga digital. Jadi dia alat peraga yang kami buat ini memanfaatkan media digital yakni Desmos. Untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana sih alat peraga kami, bagaimana cara kerjanya, apa aja yang bisa dipelajari dari alat peraga tersebut, terus bagaimana pemanfaatannya, dapat digunakan oleh siswa kelas berapa saja, kalian bisa memahami penjelasan yang akan dipaparkan oleh Willy dan Kak Leo. Berikut penjelasan dari mereka. Jadi alper kelompok kami namanya adalah animasi perkalian pecahan dengan memanfaatkan Desmos Classroom Activities. Kenapa kelompok kami memilih untuk membuat animasi perkalian pecahan? Karena pada saat di SD, guru tidak menjelaskan konsepnya, hanya langsung dijelaskan kalau perkalian 2 pecahan itu bisa dilakukan dengan cara pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Sehingga kelompok kami ingin membuat animasi perkalian 2 pecahan ini untuk memvisualisasikan konsep perkalian 2 pecahan.
Nah, kelebihan Alper kami, Alper digital, daripada Alper konvensional adalah bentuk pecahannya itu fleksibel selama pembilangnya tidak lebih daripada penyebut. Untuk sasaran alat peraga kelompok kami, minimal adalah anak siswa dengan yang berada di kelas 4 SD. Oke, presentasi saya lanjutkan dengan menjelaskan halaman-halaman dari Alper ini ya. Jadi halaman pertama adalah halaman pengantar. Nanti siswa membaca ini. Lalu aktivitas di halaman kedua adalah siswa memasukkan pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Misalkan 3/4. Lalu ini diklik. Jadi garis hitam yang bergerak itu bermakna bahwa satu bagian utuh dibagi menjadi beberapa bagian sejumlah penyebut. Lalu karena pecahannya 3/4, jadi bagian yang diambil adalah 3 bagian, dan itu disimbolkan dengan warna ungu. Nah, lalu di halaman ini siswa memasukkan pecahan yang kedua, misalkan 2/5, lalu di play. Nah, pada slide ini guru bisa membimbing siswa untuk memaknai makna dari perkalian pecahan, karena alat peraga ini didesain bukan untuk siswa untuk belajar mandiri, tetapi dengan dampingan guru, karena kami mengasumsikan siswa SD belum bisa belajar secara mandiri. Nah, guru bisa memperjelas atau mempertegas makna perkalian, yaitu ini, dan juga bila ada siswa yang bertanya, kok bisa begitu Pak, Bu? Nah, guru bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini karena siswa yang diajar masih SD, cara tersebut tidak dibuktikan secara matematis. Namun, kebenaran dari konsep tadi hanya ditunjukkan dengan membandingkan hasilnya dengan cara yang biasa diajarkan di sekolah, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Perbandingan yang bisa dilihat pada animasi di halaman ini. Misal kita memasukkan 1. Nah, jadi benar bahwa besarnya bagian hijau dibandingkan satu bagian utuh adalah 6/20. Dan juga sama dengan 3/10 ya. Nah, itu untuk siswa SD. Kalau untuk siswa di atas SD, itu SMP, kalau masih ingin memaknai perkalian pecahan, guru mungkin bisa bertanya, mengapa perlu dibuat garis-garis hitam yang seperti ini? Mengapa tidak yang di halaman ini saja? Nah, karena hasil perkalian itu yang hijau ini besarnya dibandingkan dengan satu bagian utuh oranye, bukan hanya ungu. Nah, lalu yang kedua, guru juga bisa menjelaskan asal-usul dari konsep ini. Nah, bisa dimulai dari misal 3/4 dikali 1/5. Nah, ini kan maknanya sebenarnya sama dengan 3/4 dibagi 5. Nah, itu kan mudah dipahami siswa. Lalu setelah itu, bagaimana dengan 3/4 dikali 1/5 dikali 2? Berarti hasilnya kan 2 kalinya ini. Dan itu sama dengan 3/4 kali
2/5. Nah, gambarannya seperti itu. Bagi guru untuk membantu siswa mengonstruksi makna perkalian pecahan menggunakan alat peraga yang berjudul animasi perkalian pecahan yang kami buat. Nah, jadi sekian penjelasan tentang pemanfaatan alat peraga animasi perkalian pecahan. Nah, jadi begitu penjelasan dari Kak Leo dan Billy mengenai alat peraga yang telah kami buat. Nah, jadi intinya tuh teman-teman, alat peraga yang kita buat itu untuk mengetahui atau menggambarkan konsep dari perkalian pecahan, yang dimana pada saat kita SD, yakni kelas 4 SD itu kita diajarkan perkalian pecahan itu dengan cara pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Nah, tetapi ternyata ada maksud dibalik konsep tersebut. Nah, ya, dimana arti dari konsep pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut itu bisa kalian pelajari melalui alat peraga yang telah kami buat ini. Nah, begitu teman-teman, mungkin penjelasan dari kami. Semoga alat peraga kami dapat membantu kalian dan membuat kalian lebih memahami konsep dari perkalian pecahan. Dan untuk teman-teman yang ingin lebih mengembangkan alat peraga kami dan ingin lebih memperbarui alat peraga kami, bisa mencoba untuk membuat alat peraga yang lebih baik lagi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.